sih kalian itu ingin mengekspresikan atau berbagi perasaan kalian dengan teman-teman kalian atau keluarga kalian, atau mungkin kalian juga ingin nih mengekspresikan kebahagiaan atau kesedihan kalian? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konteks komunikasi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu konteks komunikasi interpersonal dan tujuan ekspresif dalam komunikasi. Kita juga akan melihat nih bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk tujuan ini. Yuk, simak video ini. Nah teman-teman, tadi kan aku udah bilang ya bahwa di video kali ini kita akan membahas salah satu konteks komunikasi yang paling dekat dengan kita dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi interpersonal. Tapi komunikasi interpersonal itu apa sih sebenarnya? Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan dua orang atau lebih. Ini adalah komunikasi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena misalkan nih ketika kita berbicara dengan teman atau keluarga kita, atau misalkan dengan orang yang baru banget kita kenal, nah itu tuh udah termasuk komunikasi interpersonal. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal itu sangat penting karena memungkinkan kita untuk saling bertukar pikiran, menyelesaikan masalah, dan mengungkapkan perasaan kita. Ini adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tanpa perantara. Menurut Steve Bibby juga menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal itu membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan saling memahami satu sama lain. Nah, tadi kan aku juga udah jelasin tuh tujuan ekspresif dalam komunikasi. Nah, komunikasi ekspresif itu maksudnya adalah komunikasi yang berfokus dalam menyampaikan perasaan kita. Tujuan utama komunikasi ini bukan untuk memberi informasi atau membujuk orang lain, tetapi untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Nah, Deddy Mulyana juga menyebutkan bahwa tujuan ekspresif ini sangat penting karena dengan mengekspresikan perasaan kita tuh jadi bisa merasa lebih lega, lebih dipahami dan juga menjadi merasa lebih dekat dengan orang lain. Steve Bibby juga mengatakan bahwa dengan berbagi perasaan kita tuh bisa membangun hubungan yang lebih dalam dan kita tuh jadi lebih mempercayai orang tersebut. Misalkan ketika kita merasa senang atau sedih, kita ingin orang lain tahu apa yang kita rasakan. Nah, kira-kira apa aja sih contoh-contoh komunikasi ekspresif dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalkan yang pertama nih, berbagi kebahagiaan. Misal kita lagi dapat hasil ujian, ternyata kita dapat hasil ujian yang bagus banget nih, atau misalkan kita berhasil memenangkan lomba, kita pastinya mau dong untuk memberitahukan hasil kita, achievement kita kepada orang lain, kepada orang-orang terdekat kita. Misalkan dengan kita bilang, ya aku senang banget deh hari ini karena aku berhasil memenangkan perlombaan yang udah aku ikuti dari awal, yang aku tuh udah benar-benar mencurahkan seluruh tenagaku ke dalam perlombaan ini. Atau misalkan aku senang banget deh hasil ujianku hari ini ternyata bagus dan itu melebihi ekspektasiku. Nah, itu adalah komunikasi ekspresif karena kita mengungkapkan perasaan senang kita kepada orang lain. Yang kedua yaitu berbagi kesedihan. Ketika kita merasa sedih, misalkan kita kehilangan sesuatu atau kita kehilangan orang yang kita sayangi, atau misalkan kita lagi menghadapi masalah, kita cenderung juga ingin berbicara dengan teman atau keluarga kita. Contohnya, aku sedih banget deh hari ini aku kehilangan anjing kesayanganku yang udah aku rawat sedari kecil. Nah, itu adalah bentuk komunikasi yang membantu kita melepaskan perasaan kita. Dan yang ketiga adalah mencurahkan perasaan. Ketika kita sedang bingung atau frustasi, kita tuh sering juga berbicara dengan orang lain. Misalkan, aku bingung deh, hari ini tuh aku dikasih tugas sama guru, tapi aku bingung, ini tugasnya tuh maksudnya kayak gimana, apa yang harus dikerjakan, cara ngerjainnya tuh gimana. Nah, itu tuh juga komunikasi ekspresif yang bisa membantu kita tuh jadi lebih lega. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas nih pemanfaatan media sosial dalam komunikasi ekspresif. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah platform yang sangat efektif untuk komunikasi ekspresif. Karena di sana kita bisa mengungkapkan perasaan kita dengan cara yang lebih luas dan juga lebih cepat. Nah, ada nih beberapa cara agar kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk tujuan ekspresif. Misalkan yang pertama,
dengan kita membuat status atau postingan. Ketika kita merasa bahagia, kita ingin membagikan momen tersebut misalkan dalam status Facebook atau di Instagram atau mungkin di WhatsApp. Misalkan hari ini aku merasa sangat bahagia, aku merasa sangat senang sekali. Atau saat kita merasa sedih, kita juga bisa menulis di status kita, aku lagi ngerasa down banget ya hari ini. Gak tahu kenapa, tapi moodnya itu tuh lagi ngerasa sedih banget. Tapi aku bakal tetap berusaha untuk menjalani hari ini. Nah, itu salah satu contohnya juga tuh. Yang kedua, kita membuat cerita atau story. Nah, di Instagram atau di WhatsApp juga kan ada fitur story ya teman-teman. Kita bisa menggunakan fitur itu untuk berbagi momen atau perasaan kita secara lebih spontan. Misalkan kita mengunggah cerita ketika kita sedang bersenang-senang atau kita lagi jalan-jalan nih sama keluarga, sama teman-teman kita. Nah, itu kan berarti kita menunjukkan momen kebahagiaan kita. Atau misalkan kita membuat cerita, membuat story tentang peliharaan kita, tapi kita menggunakan lagu yang sedih. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tuh sedang sedih. Ini adalah bentuk komunikasi ekspresif yang mudah dan juga langsung. Nah, yang ketiga adalah komentar atau pesan langsung. Ketika teman atau keluarga kita memposting sesuatu, kita bisa berkomentar atau mengirim pesan pribadi untuk menunjukkan dukungan atau berbagi perasaan kita. Misalkan pesan langsung itu di Instagram ada fitur direct message atau DM. Atau di WhatsApp kita bisa private chat atau japri sekarang istilahnya. Misalkan kita memberi apresiasi kepada teman-teman kita yang sudah berhasil memenangkan lomba. Kita bisa mengirim mereka dengan, aku bangga deh sama kamu karena kamu berhasil memenangkan perlombaan ini. Atau misalkan ketika kita lagi melihat status teman kita yang sedang sedih, kita bisa membalas pesan tersebut misalkan dengan, aku paham kok perasaanmu sekarang, semoga kamu kuat ya. Nah, media sosial itu memberikan kita kebebasan untuk berbagi perasaan kita dengan cara yang lebih kreatif dan lebih cepat tanpa harus bertemu langsung. Nah, teman-teman, komunikasi ekspresif itu sangat penting ya ternyata untuk kesehatan emosional kita juga. Dengan mengungkapkan perasaan kita tuh bisa jadi merasa lebih lega dan juga tidak terjebak dalam perasaan yang negatif. Dede Mulyana mengatakan bahwa komunikasi ekspresif itu membantu kita untuk merasa lebih dipahami dan lebih terhubung dengan orang lain. Hal ini sangat penting terutama bagi remaja seusia kita yang sering menghadapi banyak perubahan emosional. Contohnya ketika kita merasa cemas atau khawatir tentang sesuatu, atau misalkan kita khawatir dengan masa depan kita bisa berbicara dengan teman atau orang yang kita percayai yang bisa membuat kita menjadi lebih baik perasaannya, menjadi lebih lega. Atau ketika kita merasa bahagia dan berbagi kebahagiaan itu tuh bisa membuat kita menjadi merasa lebih bersyukur dan juga semakin dekat dengan orang lain. Jadi teman-teman, komunikasi ekspresif itu bukan hanya untuk mengungkapkan kebahagiaan atau kesedihan aja, tapi juga penting untuk membangun hubungan yang lebih dalam, yang lebih erat dengan orang lain, dan menjaga kesehatan emosional kita. Media sosial bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mengekspresikan diri kita. Tapi ingat ya teman-teman, kita juga harus menggunakan media sosial dengan bijak. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa memberikan pemahaman baru tentang komunikasi ekspresif bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, sampai jumpa.